menjelaskan mengenai ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Ejaan Ophuijsen atau ejaan lama adalah ejaan yang digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang-orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Contohnya seperti kata jang menjadi yang dan sajang menjadi sayang. Dan contoh selanjutnya huruf OE untuk menuliskan bunyi U, seperti kata goroe menjadi guru dan itoe menjadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sani. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan Sewandi. Ejaan Sewandi menggantikan ejaan Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG.A. Kenapa disebut ejaan Sewandi? Nah, penyusunnya Mr. Raden Sewandi, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ini terkenal juga sebagai ejaan Republik. Pembaharuan dari ejaan Sewandi terletak dalam penggunaan diftong, gabungan dua huruf vokal. EO diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda huruf apostrof. Tanda apostrof diganti menjadi huruf K atau tidak sama sekali. Contohnya seperti Jumat jadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irma Julianti dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan menyampaikan materi tentang ejaan PUEYD. Ejaan PUEYD atau ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari ejaan Melindo. Pada tanggal 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masyuri. Muncullah tentang ejaan baru dan ejaan yang telah disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu disebut Rumi. Dalam istilah bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia, pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia yang disebut EYD atau ejaan yang disempurnakan. Berikut beberapa perubahan yang terdapat pada ejaan baru dengan ejaan sebelumnya. J menjadi Y, sajang menjadi sayang, CH menjadi KH, akhir menjadi akhir, SJ menjadi SY, syarat menjadi syarat. Kemudian beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dengan bahasa asing yang diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan Z yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contoh, Furqan dan Xenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Angka ulang ditulis dengan penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda. Baiklah, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya tentang penggunaan ejaan EYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Roib dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang PUEB. PUEB atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB ini ditetapkan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sampai saat ini melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015.
Sampai detik ini, PUEB masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Adapun aturan-aturan yang diterapkan oleh PUEB antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Yang keempat, penulisan unsur sarafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Ridho Kusuma dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Saya akan menyimpulkan bahwa bahasa merupakan jantung dari kehidupan. Karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, dipandangnya suatu bangsa itu tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau mudah dimengerti oleh bangsa lain.